Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ontologi. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengetahuan. Ontologi ini menjelaskan mengenai pertanyaan apa. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika, yang juga disebut dengan protofilsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Atau apakah realitas yang tampak ini sesuatu realita materi saja? Atau adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur atau dua unsur atau pluralisme? Ontologi dalam beberapa literatur disebutkan sebagai cabang daripada metafisik. Ontologi sama dengan metafisik karena keduanya sama-sama melakukan kajian tentang struktur dasar pengetahuan atau tentang realitas. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke balik dunia fisik yang hanya bisa diakses oleh indera manusia. Kemudian ketemulah nanti dengan hakikat esensi realitas tersebut. Objek telaah ontologi adalah yang ada, tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Metafisik itu adalah apa yang ada di balik fisik. Metafisika itu istilah ilmiah. Meta itu artinya di balik sesuatu. Kita juga sering menyebut seperti metadata, metafel, dan lain sebagainya. Secara lebih lanjut, metafisika ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu, sedangkan fisika artinya nyata, konkret, yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Jadi kalau digabungkan, maka metafisika berarti membahas sesuatu di balik sesuatu yang ada. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada. Metafisika mempersoalkan hakikat. Hakikat ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera karena dia tidak berbentuk, tidak berupa, berwaktu, ataupun tidak bertempat. Aristoteles di dalam karyanya mengkualifikasikan metafisika sebagai pembahasan dasar-dasar filsafat yang juga disebutnya filsafat pertama. Sebagai contoh misalnya, sebelum kita memperhatikan bahwa sesuatu barang itu kotak dan merah dan sebagainya, maka hal pertama yang harus diteliti bahwa barang itu ada. Ontologi dan metafisika ini sama karena keduanya mengkaji tentang struktur dasar pengetahuan tentang realitas. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke balik dunia fisik yang hanya bisa diakses oleh indera. Tapi kemudian karena dia bicara tentang suatu di balik yang terlihat oleh indera, maka dia ketemu dengan hakikat esensi realitas tersebut.
Metafisika ini juga seringkali diartikan dengan yang gaib atau supranatural. Dahulu manusia menafsirkan segala sesuatu yang terlihat oleh mata ini dengan sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang gaib atau supranatural, bahwa wujud-wujud yang gaib ini sesungguhnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan dengan sesuatu yang ada. Maka muncullah aliran kepercayaan animisme dan dinamisme yang merupakan suatu konsep kepercayaan yang supernaturalis. Manusia percaya bahwa ada roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat dalam suatu benda. Dan ini juga merupakan konsep metafisika yang paling awal muncul dalam tafsiran manusia terhadap alam. Konsep supranaturalisme ini mendapat pertentangan dari kelompok materialisme, yaitu suatu kelompok paham yang muncul dari paham naturalisme, yang menganggap bahwa alam semesta dan manusia berasal dari materi. Salah satu pencetusnya itu yaitu Demokritus yang hidup pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat gaib, melainkan karena kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dapat diketahui. Orang-orang yang menganut paham ini beranggapan seperti itu karena standar kebenaran yang mereka gunakan hanyalah logika akal semata, sehingga mereka menolak keberadaan hal-hal yang bersifat gaib itu. Supranaturalis ini lambat laun bergeser karena manusia sudah demikian berkembang. Dia tidak lagi mempercayai adanya roh-roh yang demikian atau kekuatan-kekuatan gaib. Tetapi mereka berusaha menjelaskan bagaimana suatu benda itu bisa memberikan suatu kekuatan, sehingga lebih real dan lebih nyata lagi. Tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Jadi berangkat dari pemahaman seperti ini, maka tidak ada hal yang aneh tentang makna metafisika tentang sesuatu yang gaib, bahwa itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya ilmu pelet atau ilmu telepati. Itu kan penjelasannya kurang lebih bahwa ada gelombang alfa yang masing-masing memancarkan, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang memiliki sensitivitas yang bisa menangkap gelombang alfa tersebut. Misalkan seperti itulah penjelasannya. Sehingga ini tidak berbau klinik lagi. Baik, jadi apa yang ada itu? What is being? Bagaimana yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ahli telah membuat klasifikasi atau penggolongan aliran-alirannya. Mulai dari aliran yang idealisme sampai materialisme ataupun yang mengingkari semuanya. Di sana ada aliran monisme, ada dualisme, ada pluralisme, dan ada agnostisisme. Saya ingin memberi contoh tentang sesuatu itu disebut ada dalam arti fisik dan ada dalam arti maknawi. Misalnya begini, kita ambil contoh uang. Uang itu terbuat dari apa? Tentu kita ada yang mengatakan ada yang terbuat dari logam dan ada yang terbuat dari kertas. Kita ambil contoh dari kertas saja sekarang. Nah, ketika kita disodori selembar uang, apa yang ada dalam benak kita? Saya yakin ketika melihat nominalnya, kita akan langsung terbayang dan mengatakan, oh ini uang bernilai 100.000. Jarang sekali orang mengatakan, oh ini kertas. Sebenarnya mana yang benar? Ini kertas atau uang? Mana yang hakikat dan mana yang bukan hakikat?
Atau dua-duanya adalah hakikat. Dua-duanya ada. Yang ada itu uang atau kertas. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan. Bagaimana konsep ada atau bank itu melekat pada suatu benda. Tetapi kita bisa memberikan jawaban, memberikan persepsi yang berbeda. Kita akan terbiasa mengatakan ada. Sehingga tanpa sadar pun kita tidak menyadari hakikat ada itu apa. Ketika disodori kertas uang, ada kertas uang, apa yang lebih dahulu ada? Apa yang lebih dahulu disebut? Ada itu, ada kertas uang, ada uang kertas, ada dulu, baru kemudian kertas, baru kemudian uang. Jadi, ada itu menjadi sebab adanya kertas. Dan kertas itu menjadi sebab adanya uang. Kan begitu logikanya. Berarti kalau kita bilang ada kertas, berarti ada itu berperan sebagai tor. Dan kertas berposisi sebagai peran. Kita kan nggak bisa melihat uang tanpa menyaksikan atau mengabaikan kertasnya. Karena kertas itu menjadi peran pada uang itu. Kita tidak bisa menyaksikan kertas jika kesadaran kita mengatakan kertas itu tidak ada. Jadi kertas itu harus ada. Dan kertas itu menjadi hakikat daripada ada. Kita melihat uang sebagai fungsi yang nyata, sebagai alat tukar dalam jual beli. Pandangan kita, akal kita mengamati objeknya jauh dari itu. Lebih real, lebih nyata. Bahwa ada kertas yang menjadi sebab adanya uang. Plato itu membagi eksistensi menjadi dua. Ada yang disebut bank dan becoming. Bank itu ada dan becoming itu proses perubahan. Apakah becoming itu bukan suatu wujud? Itu tentunya suatu hal yang berbeda. Kembali ke pernyataan ada kertas uang. Kita berikan nomor misalnya. Ada itu kita berikan nomor 1. Kertas itu nomor 2 dan uang itu nomor 3. Maka mata sebagai subjek, dia akan melihat objek uang itu berada di luar dirinya. Kemudian ketika akal sebagai subjek dan objeknya adalah kertas, itu juga akal melihat sesuatu itu dia berada di luar objeknya. Dia berjarak. Tapi ketika ada sebagai subjek dan melihat subjeknya juga ada, itu dia menyaksikan dengan penuh kesadaran melihat dirinya sendiri. Sebagai tambahan, wujud dalam akal itu berbeda. Wujud dalam akal itu biasanya merupakan pemahaman dari wujud luar akal. Ini berbeda. Misalnya api itu di luar akal memiliki efek membakar, menyinari dan panas. Tapi di dalam akal, api itu tidak punya efek panas, tidak mempunyai efek membakar dan tidak menyinari atau lain sebagainya. Dia tidak mempunyai efek tersebut. Tapi justru api itu di dalam akal kita itu efeknya adalah menakutkan. Nah, wujud dalam akal ini dalam konsep lain yang disebut dengan pahaman. Dalam konsep lain, pahaman itu disebut mafhum, yaitu gambaran sesuatu dalam akal yang diambil dari hakikat atau wujud sesuatu di luar akal. Kita kasih contoh misalnya, ada perempuan bernama Dewi misalnya. Dia cantik dan manis. Atau misalnya mangga mana lagi itu manis. Itu pahaman atau mafhum dari dalam akal yang diambil dari hakikat wujud di luar akal. Jadi ini kaitan dengan ekstensi sebagai hakikat wujud sesuatu yang dengan itu pahaman bisa diterapkan atau hakikat dari wujud sesuatu itu bisa diambil dari suatu pahaman. Terakhir saya ingin menegaskan bahwa ontologi ini sangat penting bagi kita untuk mempersepsikan. Jangan sampai kita salah
persepsi tentang sesuatu atau hakikat sesuatu. Walaupun pada kenyataannya ketika kita bicara tentang sesuatu itu belum tentu orang sepakat dengan itu. Kita mengatakan bahwa orang itu cantik, itu relatif. Tapi katanya jelek, itu mutlak. Ini persepsi contohnya. Kita boleh jadi setuju dengan sesuatu ataupun tidak setuju dengan mereka. Jadi semua permasalahan ini sudah menjadi bahan kajian para ahli filsafat sejak zaman dahulu. Ada perbedaan persepsi dan ada perbedaan definisi mengenai ada. Bahkan ada itu sendiri, apa itu juga menjadi perbedaan dari masing-masing pakar atau para filosof. Saya ingin mengutip terakhir bagaimana segala sesuatu itu ada karena disebabkan persepsi. To be is to be perceived. Itu kata Berkeley. Pada prinsipnya, setiap orang boleh memiliki filsafat yang berbeda-beda. Filsafat individu yang berbeda-beda. Nah, titik temu para filosofi itu adalah sifat pragmatis dari ilmu. Jadi kalau ada orang yang ketika ketemu satu kasus yang sama, tapi kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata keduanya berbeda. Misalnya ada dokter yang memeriksa pasien, mengatakan bahwa ini adalah flu dan ini adalah batuk biasa. Ini bukan COVID. Sementara dokter yang satu lagi mengatakan bahwa ini COVID. Sebenarnya gejalanya hampir sama di awal-awal. Mana yang benar? Mana yang betul? Tentu ini masih persepsi karena belum bisa dipastikan sebenarnya bagaimana. Sehingga dia bisa berdebat untuk itu dengan argumentasi masing-masing. Keberadaan sesuatu yang ada itu kita bisa berbeda. Tapi kita juga bisa bersepakat secara lokal. Demikian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.